Di sini pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada segenap panitia karena saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi cerita tentang impian saya dan apa yang saya lakukan dalam menggapainya. Kedua kalinya saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak Rektor, khususnya Bapak Rektor UIN Maliki Malang, Mudirul Ma'had, Dewan Pengasuh Mabna, Asatid Asatidah, Murabbi Murabbiyah, Musyrif Musyrifah, serta teman-temanku mahasantri yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Saya Sita Febriani. Saya berasal dari Pasuruan. Saya sama seperti teman-teman. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya juga mahasiswa semester 2. Bedanya saya punya cerita yang gak semua dari teman-teman pernah mengalaminya. Saya adalah anak tunggal. Dari kecil, ayah dan ibu saya telah berpisah. Jadi, dari kecil pula, saya nggak tahu gimana rasanya punya ayah. Saya lalu hidup dan dibesarkan bersama ibu. Tapi sayangnya, ketika saya kelas 1 SMA, ibu saya dipanggil oleh Allah karena sakit leukemia. Saya lalu dibesarkan oleh paman dan bibi saya. Ketika itu, saya punya satu impian, di mana saya ingin sekali bisa belajar di perguruan tinggi. Karena ketika ibu saya hendak wafat waktu itu, dia berkata seperti ini, "Nak, ibu ini SD saja nggak lulus. Ibu pengen banget punya anak seorang sarjana." Itu yang jadi motivasi saya pertama. Tahun 2013 saya lulus SMA. Saya sebenarnya lebih tua daripada teman-teman di sini. Saya mencoba mengutarakan keinginan saya kepada paman dan bibi saya. Tapi waktu itu mereka menolaknya dengan alasan tidak ada biaya. Saya pun mengalah. Saya pendam impian itu selama 1 tahun. Sambil membayangkan betapa indahnya bisa belajar di perguruan tinggi, saya pergi bekerja. Saya mengumpulkan uang untuk biaya kuliah. Agar kenapa? Agar impian saya ini nggak sekedar impian. Agar saya bisa benar-benar menjadi mahasiswa. Agar saya bisa benar-benar menuntut ilmu di perguruan tinggi. Saya pernah jadi penjaga toko. Saya pernah kerja di gudang. Dan terakhir, saya kerja di pabrik mie di Sidoarjo. Setahun pun berlalu, ternyata keinginan saya semakin kuat, tekad saya semakin membulat. Saya pun mengatakan keinginan saya untuk pergi kuliah kepada paman dan bibi saya lagi, tapi ternyata mereka menolaknya lagi. Saya pun memutuskan sebuah keputusan. Saya mengambil sebuah langkah yang ternyata mengubah hidup saya. Di mana waktu itu saya menentang mereka. Apapun yang terjadi, saya akan kuliah. Itu yang saya katakan pada mereka. Tapi mereka lalu membalas, menjawab perkataan dengan perkataan yang membuat hati saya hancur waktu itu. Mereka berkata seperti ini,
Sejak kapan anak yatim bermimpi jadi sarjana? Kamu itu loh anak desa. Sudahlah, gak usah mimpi yang macam-macam. Jangankan biaya untuk pergi kuliah, orang tua saja kamu gak punya. Gak usah mimpi yang terlalu tinggi. Itu kata mereka. Saya hanya diam. Saya diam. Saya menerima ketidaksetujuan mereka. Terakhir saya bilang, Aman, Bibi, insya Allah saya nggak akan ngerepotin kalian. Itu yang saya katakan pada mereka. Tapi ternyata nggak berhenti dari situ. Mereka lalu menghukum saya. Dimana dari detik itu sampai sekarang mereka nggak pernah lagi peduli dengan saya. Saya sudah berhenti bekerja. Di rumah saya kerja serabutan agar saya tetap bisa makan. Tapi saya tidak menyerah. Pokoknya apapun yang terjadi, saya harus tetap kuliah. Saya lalu daftar SBMPTN. Saya hanya berbekal satu buku. Saya nggak ikut tutorial apapun. Saya ini teman-teman bukan orang yang pintar. Jadi soal-soal SBMPTN itu terasa sangat sulit bagi saya. Saya sering menangis karena nggak bisa ngerjain soal. Jujur, saya sering menangis. Ketika saya putus asa, saya berjanji pada Allah. Saya benarkan, ya Allah, asalkan saya bisa kuliah, saya janji saya bakal ngafalin Al-Quran. Itu janji saya pada Allah. Ternyata teman-teman, doa saya dikabulkan. Saya diterima di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya tentu sangat senang, apalagi alhamdulillahnya waktu itu UKT-nya Rp2.187.500 kalau nggak salah. Tapi cobaan datang lagi. Uang tabungan saya cuma 2 juta. Saya bingung harus nyari 187.000-nya kemana. Mau minta ke siapa? Akhirnya saya mengumpulkan uang saya. Saya kerja serabutan lagi. Dan saya yakin ini cuma cobaan. Ini bukan harapan palsu dari Allah. Ini cuma cobaan. Itu yang saya yakini. Dan benar, hari terakhir pembayaran, tepat hari terakhir pembayaran, saya bisa membayar 2.187.500. Akhirnya teman-teman, impian saya tercapai. Saya bisa kuliah, saya bisa belajar bersama teman-teman di sini. Tapi ternyata kuliah itu gak semudah yang saya bayangkan. Kalau di sini teman-teman mungkin ada yang ngirim atau bisa bekerja atau apalah itu, saya gak ada yang ngirim teman-teman. Saya sering kehabisan uang di Ma'had. Jujur, saya sering kehabisan uang. Dan ketika saya kehabisan uang, saya akan pulang. Saya pulang ke rumahnya nenek. Di sana, nenek akan memberi saya uang sejumlah Rp150.000. Sambil memberikan uang, dia akan mengatakan, "Nak, tak doain, semoga uang ini cukup untuk sebulan." 150.000 loh teman-teman. Dan itu saya harus bertahan selama 30 hari. Jadi tak jarang saya menahan lapar. Saya sering menahan lapar hanya untuk besok biar bisa ngeprint tugas. Saya benar-benar sering kehabisan uang. Saya sering minjam kepada teman saya. Kadang kalau saya sudah malu minjam,
Saya hanya bisa menangis dan berdoa, ya Allah, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma minta semuanya baik-baik saja sampai saya lulus nanti. Itu doa saya. Dan berkat pertolongan Allah, berkat orang-orang yang baik, akhirnya saya bisa bertahan sampai sekarang. Semester 1 pun berlalu. Semester 2 akhirnya saya pun bisa melaluinya. Semester 2 saya mendapatkan UKT terendah, yaitu Rp400.000. Tapi lucunya Rp400.000 pun saya nggak bisa bayar. Yang bayarin UKT waktu itu adalah ibu dosen saya. Saya waktu itu minta cuti, Bu, saya cuti saja, itu yang saya katakan. Katanya ibunya, nggak usah cuti, pokoknya harus kuliah. Itu yang beliau katakan, dan beliau yang membayarkan UKT saya semester 2. Saya pernah beberapa kali berjalan kaki dari Arjosari ke UIN atau dari UIN ke Arjosari. Jauh, capek, tentu capek. Tapi hanya itu yang bisa saya lakukan. Kalau saya nggak jalan kaki, saya nggak bisa pulang. Kalau saya nggak jalan kaki, saya nggak bisa nyampe di UIN. Apa tekad saya? Saya pokoknya harus kuliah, apapun itu. Saya pernah juga menjual handphone saya agar saya bisa balik ke UIN. Saya pernah menjual anting-anting yang dihadiahkan oleh ibu saya kepada saya untuk kembali ke UIN. Dan kemarin saya di rumah seminggu. Saya nggak ada di ma'had seminggu karena saya nggak punya uang untuk kembali ke UIN. Saya di rumah ngasuh anak bayi, dan gajinya saya pakai untuk kembali ke UIN. Saya nggak masuk PKPBA seminggu, saya nggak masuk kuliah seminggu, saya nggak di ma'had seminggu. Kuliah saya pun akhirnya terbengkalai, sampai seorang dosen pernah menegur saya. Tapi nggak apa-apa, bagi saya nggak apa-apa. Yang penting pokoknya saya bisa kuliah. Itu yang selalu ada di pikiran saya. Dan kemarin teman-teman, saya diusir dari rumah saya sendiri. Kenapa? Karena saya mempertahankan keinginan saya untuk kuliah. Bagi mereka, apalah arti kuliah itu? Kuliah menghabiskan uang, kuliah nggak akan mendapatkan uang. Itu bagi mereka. Tapi bagi saya, tentu seperti yang teman-teman pikirkan juga, ilmu lebih penting daripada harta. Sekarang ini teman-teman, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya 3 hal. Saya punya ma'had sebagai tempat saya tinggal untuk sementara. Saya punya UIN Malang tempat saya belajar bersama teman-teman. Dan saya hanya punya impian saya, yaitu menuntut ilmu untuk setinggi-tingginya. Dek Sita yang terkasih, engkau adalah mahasiswa yang penuh perjuangan, hidupmu yang tak mudah bahkan tanpa orang tua.
dan kau yang punya impian untuk menghafalkan Al-Quran, Allah tidak akan pernah tidur. Allah akan selalu melihat perjuanganmu, niatmu yang baik. Allah akan ijabahi Dek Sita. Insya Allah kau akan menjadi mahasiswa yang terbaik. Engkau akan menjadi mahasiswa penghafal Al-Quran, sehingga ilmumu tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Doa kami dari para murabi, para pengasuh, para asatid, dari para musyrif-musyrifah, kakak pendamping, dan dari teman-teman musyrif, dari teman-teman mas santri akan selalu mendoakan Dek Sita. Semoga teman-teman di sini bisa meniru langkah perjuangan yang telah dilakukan oleh adik kami, Dek Sita. Salam semangat buat teman-teman yang mungkin masih banyak yang lebih di bawah kami, yang mungkin perjuangannya masih sangat sulit. Percayalah bahwa Allah tidak akan pernah melupakan, bahwa Allah tidak akan pernah tidak melihat kalian yang berjuang untuk mencari ilmu, apalagi niatnya di sisi lain untuk menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Jadi teman-teman, saya gak ada niat apa-apa untuk cerita tentang pengalaman saya ini. Saya cuma ingin berbagi kisah agar teman-teman bersyukur. Teman-teman di sini yang masih punya orang tua, teman-teman harus jaga itu betul-betul. Teman-teman yang bisa kuliah tanpa memikirkan besok bayar pakai apa, besok makan pakai apa, teman-teman benar-benar harus memanfaatkan kesempatan itu. Teman-teman harus belajar yang rajin, gak boleh nyerah, tetap semangat. Kalau saya bisa, kenapa teman-teman enggak? Sekian dari saya. Maaf, saya minta maaf kalau ada kurang lebihnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.